Teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di acara IG Love PO Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 25 Agustus 2025 dan masih dalam tema Agustus yaitu kemerdekaan ya. Nah, minggu lalu kita libur teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin acara kemerdekaan di tempat masing-masing. Nah, boleh share dong di kolom komentar gimana tuh acara kemerdekaannya ya. Dan selagi teman-teman juga bergabung, aku juga ngajakin teman-teman buat baca karena hari ini kita akan ngebahas topik terakhir, topik ketiga ya dari bulan Agustus ini yaitu hidup yang berbuah. Dan seperti biasa saya nggak sendirian aja, ada Kak Roma juga yang akan menjadi host bersama saya. Selamat malam Kak Roma. Halo Kak Yudo, selamat malam. Selamat malam juga untuk seluruh sahabat Sabda yang Ya, sudah bergabung malam hari ini. Senang bisa ketemu lagi setelah seminggu kemarin kita libur ya. iya. Nah, karena kedua guest kita sudah bergabung malam hari ini, perkenalkan ya, saya Roma dan juga Kak Yudo nanti akan memandu sebagai host. Dalam hari ini akan ada Yusa dan juga Kak Dona yang akan jadi tamu kita untuk bisa menggali bersama-sama ya. Untuk itu kita kenalan dulu deh, supaya lebih kenal lagi sama kedua guest kita. Kita kenalan dari Yusa dulu, bisa bisa perkenalan ke kita. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Oke, Malam. Malam. perkenalkan nama saya Yusak Setiawan Banguna. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi sekarang saya sebagai mahasiswa SDT Satya Bakti Malang. Jadi sekarang saya tinggal dan hidup berasrama di Malang. Iya. Mungkin asal gereja saya dari GSJA Eklesia. Oke, terima kasih. Demikian. Sama-sama, Ya. Kak. Oke, silakan Kak Dona, perkenalkan. Baik, selamat malam semuanya. Shalom. Nama saya Dona Luntungan. Saya berdomisili di Jakarta Barat. Saya baru saja lulus dari Sekolah Teologi di STT Bethel Indonesia. Saya kemarin ambil Magister Teologi. Saya berjemaat dan melayani di GBI G2M, Gospel Generation Ministry. Dan juga saya terlibat dalam pelayanan di Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia sebagai pengurus pusat Wakil Biro Ekonomi Kreatif. Seperti itu teman-teman perkenalannya. Ya, halo. Oke, salam kenal Kak Dona. Kenalan. Iya, karena kedua guest kita sudah kenalan, ini sudah teman-teman yang di rumah juga sudah nyapa nih. Ada Bu Betsy, halo Kak Roma, Kak Yudo, Tuhan Yesus berkati. Dari Peter juga, ini temannya Peter ya. Halo Kak Yusa, Tuhan berkati. Iya, Kak, itu Oke. teman saya, Kak. Oh iya, makanya disapa ya. Oke, teman-teman, karena hari ini sudah bergabung semua, kita akan segera mulai. Tapi sebelumnya kita mau infoin bahwa kita ada dalam acara Alkitab selama 1 jam ke depan nanti ya. Alkitab itu apa sih? Mungkin yang teman-teman sudah sering join itu udah tahu ya. Alkitab ini satu seri pendalaman Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda untuk kita menggali pasal-pasal yang terkenal yang ada di Alkitab. Makanya kita sering sebut sebagai pasal yang top Alkitab gitu ya. Nanti kita akan gali dengan cara yang menarik dan juga dengan metode yang relevan, yaitu metode SABDA. Ini sama dengan nama dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Mungkin Kak Yuda bisa share apa itu metode yang kita pakai dari SABDA? Ya, kita memakai metode yang terdiri dari 5 kata ya, yang akronim gitu ya. S itu simak, A itu analisa, B itu belajar, D itu doa atau diskusi, dan terakhir itu A aplikasi. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, boleh cari-cari di situs Sabda ya untuk belajar tentang metode SABDA supaya teman-teman bisa belajar Alkitab dengan cara yang fresh, dengan cara yang lebih bertanggung jawab juga, gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan acaranya. Jadi perkenalan sudah jelasin juga apa itu Alkitab dan juga SABDA. Sekarang kita akan doa pembukaan ya. Bisa minta tolong Kak Roma untuk doa pembukaan ini, Kak. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman semuanya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena malam hari ini, hari yang cerah, hari yang baik untuk kami boleh kembali bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, untuk kami boleh melihat juga arti kemerdekaan yang sebenarnya melalui Roma pasal 7 yang akan kami gali pada malam hari ini. Tuhan tolong untuk hambamu Kak Yudo, Kak Yusa dan juga Kak Dona yang akan bersama-sama gali. Dan pastinya seluruh sahabat Sabda, sahabat IOPA yang bergabung malam hari ini,
Tolong supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati untuk setiap jaringan yang kami pakai dimanapun kami berada, berkati juga untuk alat-alat yang kami pakai, kiranya Tuhan yang handle satu persatu, sehingga seluruh acara kami boleh lancar dan boleh selesai pada akhirnya, dan kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diperbarui lagi hari demi sehari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Alkitab malam hari ini, dan kami buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, ya jadi tadi Kak Yudo sudah buka ke kita semua bahwa ini adalah tema Sabda dalam bulan Agustus, yaitu kemerdekaan, sama dengan tema kita ya, karena Agustus ini memang kita juga merayakan 17-an Agustus gitu ya, dan kita sudah lewati. Jadi teman-teman sekalian, 17 Agustus Indonesia merdeka, dan kalau kita akan menggali hari ini dari surat Roma, itu juga sangat erat kaitannya gitu ya, tentang kemerdekaan rohani. Kenapa? Kalau kita lihat surat Roma, kita tahu bahwa penulisnya ini adalah Rasul Paulus ya, dan Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya, ternyata ada beberapa masalah, biasanya ada beberapa masalah yang terjadi gitu ya. Walaupun jemaat ini nggak secara langsung didirikan oleh Paulus, tetapi dia menuliskan surat ke sana karena memang ada beberapa permasalahan. Salah satunya itu antara ketegangan orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Terus ada juga kerinduan Paulus untuk pergi ke Spanyol. Terus ada juga hal-hal yang ingin Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di Roma, baik itu untuk orang Kristen Yahudi maupun yang non-Yahudi atau bisa dikatakan orang-orang Yunani, bahwa semua mereka itu sama gitu ya, semua manusia itu berdosa dan semua itu butuh kasih karunia Allah, dan mereka harus dimerdekakan secara rohani di dalam Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi Paulus sangat gencar menyampaikan suratnya kepada orang-orang di Roma supaya mereka mengerti gitu ya. Orang Yahudi nggak harus bangga dengan keyahudiannya, dan orang Yunani juga karena merasa nggak Yahudi juga tidak harus merasa berbeda dengan orang-orang Yahudi gitu, karena semuanya itu sama di mata Allah dan semua butuh terang dari kasih Kristus gitu dah. Kaitannya dengan kemerdekaan kita pada 17 Agustus ini ya, karena kan kita sudah 80 tahun merdeka gitu ya, maka surat Roma ini juga berbicara tentang kemerdekaan yang lebih dalam, bukan cuma sekedar kemerdekaan secara fisik dilepas dari penjajahan, tetapi yang paling penting adalah kita sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa atau lepas dari penjajahan dosa, dan sekarang menjadi merdeka di dalam Kristus. Makanya di dalam surat Roma banyak sekali ayat-ayat yang menekankan tentang kemerdekaan, tentang pembebasan dari dosa, dan itu ada hampir di setiap pasal kalau teman-teman pelajari nanti gitu ya, dan dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi sebenarnya momen Agustusan ini jadi satu momen untuk kita satu sisi menghayati kemerdekaan di bangsa kita Indonesia, tapi sisi lain juga kemerdekaan yang paling penting itu adalah kemerdekaan rohani, di mana kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal gitu ya. Jadi selamat merdeka teman-teman semuanya. 17 Agustus kita merdeka secara fisik, tetapi juga kita merdeka dan kita tidak lagi dijajah, dan kita siap untuk melayani Allah kita. Nah, sekarang kita akan dengarkan sedikit overview juga dari Roma pasal 7 yang akan kita pelajari malam hari ini, yang akan disampaikan oleh Kak Yudo. Oke, jadi Roma pasal 7 ini bisa dibilang satu bagian yang cukup berat ya teman-teman ya. Jadi karena itu ngebahas tentang hubungan manusia dengan hukum Taurat, dan juga bagaimana dosa itu justru muncul dari bagaimana manusia mengenal larangan-larangan dalam hukum Taurat ya. Nah, di sini Paulus memberikan tiga lapis pembahasan untuk benar-benar pembacanya itu memahami betul-betul bagaimana hubungan mereka dengan dosa, bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh, bagaimana mereka bisa lepas dari kungkungan dosa gitu. Jadi yang pertama itu di ayat 1 sampai 6, nanti ini akan kita bahas sama-sama, itu hubungan manusia dengan hukum Taurat dan bagaimana dosa itu justru muncul dari dalam hubungan itu. Yang kedua, itu fungsi hukum dalam mengungkap dosa. Jadi hukum ini hukum Taurat ya. Hukum yang baik, hukum yang suci, yang benar ini ternyata kemudian ditunjukkan tidak bisa menolong manusia untuk hidup benar di hadapan Allah. Sehingga mereka kemudian, karena kejatuhan mereka justru terangsang oleh hukum Taurat ini sehingga melakukan
kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa itu. Kemudian yang berikutnya adalah pergumulan batin manusia untuk melihat daging dan kehendak Allah. Ini dari ayat 14 sampai 25. Jadi dilihatkan bahwa orang itu tarik-menarik dalam hidupannya gitu. Jadi bahkan Paulus sendiri pun bilang, apa yang aku kendaki tidak aku lakukan, tapi yang aku benci itu yang aku lakukan. Jadi dalam kedagingan kita pun kita tidak bisa sanggup dengan kekuatan kita untuk lepas dari dosa. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana solusi dari Tuhan sendiri bagi masalah ini bagi orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembagian yang pertama, bagian yang pertama kita akan membaca dulu dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti boleh silakan Kak Yusak ayat 1 sampai 3 dan akan disambung oleh Kak Dona ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 ya Kak ya. Oke, kita mulai dari Kak Yusak, silakan. Ya, Roma 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Baik, saya akan melanjutkan Roma 7 ayat 4 sampai 6. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Iya. Oke, jadi kita mulai baca dan kita akan masuk dalam bagian yang pertama ya. Oke, aku ingetin juga teman-teman, silakan nanti mengirim pertanyaan, tanggapan, komentar, apapun juga untuk teman-teman ajukan dalam kolom komentar. Tapi juga teman-teman yang belum memfollow akun AYOPA, silakan di-follow ya teman-teman supaya bisa dapat banyak konten-konten dan juga teman-teman boleh ikutan juga dalam acara Alkitab semacam ini ya. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama ya. Aku akan bertanya kepada Kak Dona. Nah, Kak Dona, menurut ayat yang pertama, kapankah hukum berkuasa atas seseorang? Silakan, Kak. Baik, di dalam ayat pertama tadi dibacakan oleh Kak Yusak ya, gitu, bahwa dikatakan bahwa hukum itu berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi artinya kalau sudah tidak hidup, ya otomatis hukum sudah tidak berkuasa atasnya. Seperti itu, Kak. Ya, jadi ini ayat pertama ini langsung secara straight gitu ya, to the point dia bilang hukum itu berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Nah, dan Paulus menyatakan ini kepada orang-orang yang mengerti tentang hukum gitu ya. Ayat 1 dibilang aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum gitu. Jadi orang-orang ini paling sudah akrab dengan hukum Taurat atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, bahwa hukum itu mengikat sampai orang itu meninggal. Lepas meninggal dia nggak lagi terikat oleh hukum ya. Oke, thank you Kak. Silakan Kak Roma. Oke, kita next ke ayat 2 ya. Dalam pernikahan, kapan istri terikat secara hukum dengan suaminya? Silakan dari Yusa. Oke, kita bisa melihat di sini teman-teman semua di ayat 2 sangat menarik karena Rasul Paulus menggambarkan tentang hubungan suami istri ya, teman-teman. Ketika istri itu kapan sebenarnya terikat hukum dengan suaminya itu ketika suaminya itu masih hidup. Jadi selama suaminya masih hidup, berarti istri tersebut masih terikat dengan hukum-hukum pernikahan dengan suaminya. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi ketika suaminya sudah mati, maka hukum itu tidak berlaku lagi bagi dirinya. Seperti tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Dona di ayat pertama bagaimana kalau sudah hukum itu berlaku kepada seseorang ketika masih hidup, tetapi kalau sudah mati, hukum itu tidak berlaku lagi.
Mungkin Iya, demikian. menarik ya. Jadi memang ayat 1 ayat 2 ini sangat berhubungan gitu ya, di mana hukum ini berkuasa selama hidup dan akan apa ya, kontraknya bisa habis ya, kewajibannya bisa habis kalau ada kematian yang terjadi dikatakan ya, dan istri tidak lagi terikat kalau suaminya meninggal atau suaminya mati, sehingga kontraknya pun juga selesai karena memang sudah dipisahkan oleh kematian gitu ya. Jadi itu yang membebaskan dia dari sebuah hukum di mana hukum itu berlaku hanya ketika orang tersebut hidup, seperti yang di ayat 1 dikatakan. Oke, menarik masih dua ayat ini, tapi kita akan coba kulik lagi dari ayat 3 sampai seterusnya supaya kita lebih paham lagi ya. Silakan Kak Yud. Dan teman-teman di rumah, kita terus ingatkan, silakan share apapun sehubungan dengan ayat yang sedang kita gali ya di kolom komentar. Ya, oke. Jadi masih berhubungan juga sebenarnya ayat yang ketiga ini. Nah, kapan seorang istri dianggap berzina menurut ayat yang ketiga, Kak Dona? Nah, di sini juga masih menarik ya karena masih nyambung dengan sebelumnya. Di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa selama suaminya dari si istri itu hidup, maka dia akan dianggap berzinah kalau dia diperistri laki-laki lain. Tetapi ketika suaminya mati, dia jadi bebas dari hukum. Masih menegaskan poin pertama di ayat pertama dan kedua gitu ya. Sehingga ketika suaminya telah mati, dia bebas dari hukum dan bukan sebuah perzinahan lagi kalau dia menjadi istri dari laki-laki lain gitu ya. Dari Rasul Paulus di konteksnya ayat 3 dari Roma 7 ini. Iya, benar banget. Jadi ayat 3 ini juga kalau aku menurut aku ya, aku ngeliat juga bahwa ini menunjukin juga ada hukum yang mengikat dan hukum itu serius gitu. Bahkan kalau kita ngelihat di Keluaran atau Imamat gitu ya, itu juga ada hukumannya untuk orang-orang yang melakukan zina gitu. Jadi kalau orang berzina hukumannya mati pasti. Dan itu suatu yang sangat sakral, suatu yang sangat mengikat gitu ya. Sehingga ketika dikatakan di ayat 3 itu kalau seorang istri itu apa namanya, suami udah meninggal, dia tuh nggak dianggap berzina dan dia bebas dari segala tuntutan hukuman ketika apa namanya dia tidak terikat oleh hukum itu lagi ya. Oke, Kak Roma silakan Kak. Nah, baru kita masuk ke bagian ayat yang keempat ya, dari setelah Paulus coba pakai analogi tentang pernikahan. Menjadi milik siapakah kita setelah kita mati bagi hukum Taurat, kalau dilihat dari ayat 4 ini. Silakan, bisa lanjut ke Yusa. Oke, ya. Kita melihat kembali sama teman-teman dari ayat 4 ini, bagaimana di situ mengatakan bahwa kalau kita sudah mati ya, oleh hukum Taurat, kita mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, maka kehidupan kita ini bukan lagi menjadi milik kita, tetapi milik kita dan kalau di sini konteksnya milik hukum Taurat, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi sekarang hidup kita menjadi milik Kristus. Berarti kita adalah milik Kristus dan bukan diikat lagi oleh hukum Taurat. Karena kita sudah dibebaskan oleh kematiannya, oleh kehadirannya melalui di dunia ini selama pelayanannya. Seperti itu, Kak. Baik, jadi dari sebuah analogi pernikahan yang Paulus katakan ya, ternyata tentang hukum Taurat juga di sini dikatakan sama seperti tadi ya, kalau suaminya mati dia bebas dari hukum yang terikat. Sama juga ketika kita telah mati bagi hukum Taurat, kita telah bebas dan kita menjadi milik Kristus yang telah membangkitkan gitu ya. Dan menarik juga karena di ayat 4 ini dikatakan agar kita berbuah bagi Allah gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus itu ada satu tujuan sebenarnya yang Paulus dimaksudkan di sini ya, yaitu berbuah bagi Allah. Dan konteks berbuah bagi Allah ini nanti kita akan coba gali lebih dalam di bagian langkah berikutnya gitu ya. Nah, silakan ini sebelum saya masuk ke Kak Yudo, ini ada satu tanggapan ya dari teman kita Nani, dikatakan memang benar ya, milik dia yang dibangkitkan di antara orang mati, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita berbuah bagi Allah, kata karpoporeo, itu menghasilkan buah yang terlihat. Iya, udah dikulik coba dari bahasa Yunaninya ya. Jadi tujuannya memang ini tadi ya, dari ayat 4 bagian terakhir itu berbuah bagi Allah, dan buahnya itu harus yang kelihatan, bukan buah yang cuma sekedar buah gitu, tapi ada hasilnya. Silakan Kak Yud. Iya, jadi kalau tadi ngomongin tentang buah-buah dari bagi Allah, di ayat yang berikutnya ini, ayat yang kelima ini, kita ngebahas tentang buah-buah dari daging. Nah, untuk Kak Dona, buah apakah yang kita hasilkan ketika kita masih hidup dalam daging, Kak? Dari ayat yang kelima. Silakan. Ya,
dari ayat yang kelima ya, sesuai konteksnya aja, dari Roma 7 ayat 5. Di sini dikatakan sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, atau kalau di TB2 ini di dalam tabiat daging ya, diperjelas lagi. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita berbuah bagi maut. Nah, berbuah bagi maut itu adalah buah-buah bagi maut yang didasari oleh hawa nafsu dosa tadi, berbagai perbuatan-perbuatan dosa seperti pecahan, pertikaian, kenajisan, percabulan, berbagai buah-buah kedagingan lain gitu ya, yang seperti dipaparkan juga di dalam, kalau kita lihat konteks jauhnya tuh Galatia 5 ayat 19 dan lain sebagainya, itu bermacam-macam buah-buah kedagingan itu. Yang ujung-ujungnya adalah maut, seperti itu. Iya, dan ini perbuatan-perbuatan itu tuh muncul dalam anggota-anggota tubuh kita gitu. Jadi kita benar-benar menyerahkan semua segala sesuatu itu untuk kemudian berbuah bagi maut dalam tadi hal-hal yang disebutkan oleh Kak Dona ya, dosa-dosa, hal-hal yang menjauh dari Allah dan juga tidak menyenangkan Allah. Jadi memang ini sedikit flashback gitu ya oleh Paulus, nunjukin bahwa kamu tuh dulu sebenarnya kayak gini gitu, tapi sekarang kamu sudah dibebaskan oleh hukum Taurat. Oke, silakan Kak Roma. Ya, bagi teman-teman di rumah yang ingin komen, pastikan teman-teman bisa follow dulu akun AYOPA ya. Karena ternyata kita baru dapat kabar kalau belum di-follow tidak bisa menambahkan komentar ya. Silakan bisa di-follow dulu akun AYOPA dan bisa ikut menggali dan berdiskusi bersama kita. Oke, baru kita masuk di ayat yang ke-6 ini menjadi menjadi puncak. Walaupun kita nggak lihat di ayat berikutnya ya, nanti teman-teman bisa lihat konteksnya. Bagaimana cara kita sekarang melayani setelah dibebaskan dari hukum Taurat kalau dilihat dari ayat 5? Silakan, Yusa. Mungkin ini Kak, ini tadi harusnya ayat 6 Kak, ayat 5 ya. Iya, ayat 6. Oke. Oke, ini kalau kita melihat dari konteks ini ya, di ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sudah jelas dalam konteks ini bahwa sekarang ketika kita sudah dibebaskan, cara kita untuk melayani yaitu dengan melayani yang dipimpin dengan roh. Dalam konteks itu kita tahu bahwa orang-orang Yahudi tentu saja orang-orang yang taat dengan hukum Taurat, ya, jadi mereka hanya terpatok pada satu sistem yang mereka percayai untuk melayani Allah. Tetapi di sini ketika kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat itu, berarti kita melayani ya, dengan dipimpin oleh roh. Kita tahu bahwa roh itu sendiri dengan kita tidak bisa pikirkan bagaimana kreativitas yang Ia berikan bagi kita untuk melayani Allah dengan begitu banyak besarnya hikmat, sehingga ketika kita dibebaskan, berarti roh yang kita percaya juga dan kita mau dipimpin oleh roh untuk melayani, maka pelayanan kita bukan hanya dengan tadi yang terikat seperti orang-orang Yahudi. Seperti demikian Kak. Thank you. Jadi kebebasan kita di sini diberikan itu bukan untuk kita bebas sebebas-bebasnya. Menurut beberapa orang yang rasanya dimerdekakan itu benar-benar bebas untuk melakukan apa saja ya. Tetapi jelas Paulus di sini itu garis bawahi bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik di dalam keadaan baru ya. Menurut roh ini nanti coba kita kulik di langkah selanjutnya gitu ya. Jadi sekarang bukan lagi dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat, tetapi di dalam keadaan yang keadaan atau kebaharuan roh yang baru gitu ya. Jadi kemerdekaan atau pembebasan di sini atau kata freedom di sini itu bukan artinya bebas sebebas-bebasnya gitu ya, tetapi melayani dalam keadaan yang baru gitu ya, dan tidak terkurung lagi di dalam hukum Taurat, karena kita sekarang sudah bebas, kita sekarang sudah mati terhadap hukum Taurat yang menguasai kita, bahkan yang membuat kita dikatakan di ayat sebelumnya tadi ya, terkungkung oleh hawa nafsu dan semakin banyak untuk berbuat dosa, padahal ada hukum tetapi dosa semakin bertambah-tambah kalau di pasal-pasal sebelumnya dikatakan. Tetapi di sini setelah kita dimerdekakan, setelah kita ada pembebasan, kita bisa melayani Dia dengan lebih baik dalam keadaan baru yang diberikan kepada kita.
Oke, kita coba sudah lihat ya bagian simak dari ayat 1 ayat 6 sampai ayat 6. Sebenarnya ini teman-teman nanti kalau gali ayat 7 sampai berikutnya itu lebih menarik lagi. Cuma kan kita waktunya cuma 1 jam, nggak mungkin kita gali sampai ayat-ayat berikutnya gitu ya. Nanti teman-teman di rumah bisa gali lebih lebih dalam lagi supaya makna hukum Taurat dan juga makna makna hidup di sini nanti bisa digali lebih dalam gitu ya. Kita akan coba masuk ke langkah berikutnya, itu langkah analisa untuk kita bisa menginterpretasi lebih dalam dari beberapa bagian di ayat 1 sampai ayat 6 ini. Silahkan saya kembalikan ke Kak Yudo lagi. Iya, oke. Saya akan bertanya kepada Kak Dona. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang berbuah bagi maut dan berbuah bagi Allah gitu ya. Nah, sekarang apa beda dari berbuah bagi maut dan bagi Allah ini di ayat yang kelima dan keempat, Kak? Oke, jadi tadi kita sudah melihat ya bahwa Rasul Paulus ini menggambarkan berbuah bagi maut dan berbuah bagi Allah ini di dalam seperti ada antitesisnya begitu ya. Jadi yang satu sangat-sangat dikontraskan dengan yang lainnya gitu. Nah, saya melihat bahwa di dalam ayat 5 ini sebetulnya seperti memang mengkontraskan dari ayat 4 yang menyadarkan bahwa hidup yang menurut daging itu nanti buahnya itu akan kematian gitu ya. Jadi Paulus menggunakan metafora pertanian gitu ya untuk menggambarkan itu bukan bicara bahwa apakah buah itu akan muncul atau tidak, tapi sebetulnya lebih membahas jenis buah apa yang dimunculkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya gitu. Sehingga buah yang nyata itu nanti yang akan menjadi bukti imannya dan bukti kepemilikan diri kita. Balik lagi tadi, apakah kita ini masih ada di bawah kepemilikan hukum Taurat atau kita sebenarnya udah menjadi di bawah kepemilikan Kristus yang menebus kita dari hukum itu gitu. Sehingga bedanya seperti apa gitu ya? Bedanya tadi menjadi seperti gini ya, Roma 7 ini seperti jadi pengingat bagi kita bahwa pola-pola kedagingan yang dilandasi oleh perhambaan pada hukum Taurat itu pasti ujung-ujungnya akan menghasilkan buah yang sifatnya itu destruktif, yang membawa kepada maut. Tadi yang sempat saya jelaskan ya beberapa, seperti kejahatan, konflik, perpecahan, pertikaian, kesusahan, apapun semuanya menuntun pada maut. Dan ini akan terus terjadi selama kita pun terus masih diperhambakan di bawah kuasa maut tadi gitu. Dan yang disebutkan Paulus dengan hawa nafsu dosa gitu ya, itu kan semua yang berhubungan dengan hasrat dan orientasi yang jahat dari pikiran kita sendiri, dari hawa nafsu hati kita sendiri, dari keinginan-keinginan yang berdosa yang kemudian dibuahi, pikiran yang jahat, kemudian imajinasi atau dari pertimbangan-pertimbangan hati yang jahat. Nah itu di dalam segala situasi di mana hukum Taurat itu diterapkan pada pikiran manusia yang sudah rusak. Nah, hukum itu justru yang akan menimbulkan pergolakan dan konflik itu bahkan di dalam pikiran orang Kristen sekalipun. Nah, itu sebabnya dikontraskan sekali dengan berbuah bagi Allah di ayat 4 tadi gitu. Berbuah bagi Allah ini seperti apa nih gambarannya? Secara menggunakan metafora tadi, sebetulnya berbuah bagi Allah ini menggambarkan sebuah produktivitas atau keproduktifan yang kita ini menjadi bisa produktif, kita jadi bisa berbuah karena dimampukan oleh Allah. Dan itu menunjukkan adanya iman yang sejati, kemudian juga itu sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana kita memiliki ada menunjukkan kemajuan dalam pemberitaan Injil, ada memuliakan nama Tuhan di dalamnya gitu. Nah, sehingga dimanapun firman Tuhan diterima dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus hadir, maka buahnya pun pasti muncul. Nah, berbuah bagi Allah seperti itu. Bagaimana kita melayani Allah, melayani generasi kita, itu sudah di dalam roh yang baru, dengan cara yang baru, dengan roh yang baru, semuanya bukan dalam keadaan lama itu gitu. Nah, perbedaannya ada di situ gitu, sehingga yang ditunjukkan di sini mungkin poinnya adalah bahwa bagaimana persatuan kita dengan Kristus itu pasti kita akan produktif dan kita akan berbuah, kita akan menghasilkan buah kehidupan yang sepenuhnya mengabdi atau berbakti kepada Tuhan aja. Jalan hidupnya yang kudus secara moral gitu ya. Jadi itu akan sangat terlihat dibandingkan dengan tadi kontrasnya dengan berbuah bagi maut gitu ya. Dan ini yang digambarkan Paulus dengan tadi analogi pernikahan tadi gitu, antara apa yang dulu kita lakukan gitu ya, karena berbuah itu seperti di dalam suatu perkawinan gitu ya, ketika seorang suami dengan seorang istri menikah, terus kemudian mereka berbuah, ada anaknya. Nah, ini Paulus menggambarkan ini bahwa ketika berbuah itu juga sebetulnya itu adalah anaknya. Kalau waktu kita nikahnya dengan hukum Taurat, ya anaknya itu adalah anak-anak yang kita lahirkan bagi maut. Sedangkan waktu kita berbuah bagi Allah gitu dan kita menikah dengan Kristus yang udah menebus kita dari bawah hukum Taurat,
itu yang akan menjadi buah-buahnya itu adalah buah-buah yang bagi Allah semuanya tadi untuk kemuliaan Allah tadi. Seperti itu gambarannya, Kak. Iya, jadi kayak tadi aku ngelihatnya lebih kayak kepada kalau kita di dalam kungkungan hukum Taurat tanpa apa namanya Kristus, kita berusaha dengan kekuatan diri sendiri, walaupun pengennya baik gitu ya, atau kita melihat hukum Taurat itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Tapi karena kejatuhan kita dalam dosa, ketidakmampuan kita untuk melihat kebenaran, kita bakal melakukan hal-hal yang sebenarnya mendukakan hati Allah gitu. Kayak tadi kayak misalnya penyembahan berhala atau hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari kadang-kadang, atau orang-orang waktu itu mereka nggak sadar ketika orang Yahudi menyalahkan Yesus, mereka kira mereka sedang melakukan bakti bagi Allah, padahal mereka sendiri sedang menyalahkan Mesias yang mereka tunggu gitu kan. Nah, sebaiknya ketika kita berbuat bagi Allah, kita produktif, tapi produktif itu membangun gitu, bukan menjatuhkan atau destruktif gitu ya. Jadi lebih kepada under new management gitu ya. Jadi apa namanya, pola pikir diubah, kemudian cara kerja diubah sehingga hasilnya itu memberikan satu hal yang menyenangkan Allah, bukan sebaliknya gitu. Kalau tadi ngelihat dari seluruh jawaban Kak Dona yang cukup lengkap tadi, aku menyimpulkannya seperti itu sih. Iya. Oke, bahkan kalau mau ada tambahan Kak atau lanjut Kak? Ya, ini ada tanggapan sih dari teman kita Kak Nani. Jadi dikatakan bahwa jenis pohon itu menentukan buahnya. Siapa pusat hidupmu menentukan apa yang lahir. Ya, jadi pakai analogi jenis pohon ya, karena kita ngomongin tentang buah. Oke, nah kita akan coba lanjut di bagian berikutnya ya. Masih di dalam dari 6 ayat itu ya. Di ayat 6 khususnya dikatakan bahwa mengapa pelayanan dalam roh itu disebut sebagai keadaan yang baru. Mungkin Yusa bisa interpretasi nih apa arti keadaan baru yang disebutkan oleh Paulus. Silakan. Nah, di sini tentunya seperti tadi saya katakan di pertanyaan sebelumnya, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi khususnya, mereka melayani sesuai dengan hukum Taurat, mereka yang tadi monoton, yang begitu-begitu saja karena mereka sangat memegang teguh itu ajaran mereka. Nah, sehingga kenapa dikatakan sebagai keadaan yang baru? Ini berarti ketika tadi kembali kepada ayat yang ke-6, ketika kehidupan kita pelayanan dengan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kembali lagi bahwa melayani Tuhan bukan hanya sekedar satu cara, bisa dikatakan seperti itu. Atau misalnya kita hanya memasang stigma bahwa pelayanan itu hanya ada di gereja. Ketika kita berdiri di atas mimbar, ketika kita menjadi seorang pengkhotbah. Nah, ternyata kalau kita menariknya kepada kehidupan kita, sebenarnya dengan berusaha menjadi orang yang disiplin, dengan aturan-aturan yang mungkin di tempat kita berada di dalam masyarakat, itu sudah sebenarnya menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan. Kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, sebenarnya itu sudah membuktikan bahwa kita melayani Tuhan. Nah, makanya kenapa di sini di dalam keadaan yang baru, karena ini yang orang-orang Yahudi sebenarnya tidak miliki. Sehingga kenapa Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh itu yang begitu berhikmatnya, hikmatnya yang besar ya, tentunya dari Allah sendiri yang menjadi sumber hikmat itu akan memberikan kita berbagai macam kreativitas untuk melayani Dia. Ya. Jadi bukan hanya cara yang lama, dikatakan cara yang lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi istilahnya orang-orang Yahudi hanya secara letter-let sesuai dengan hukum Taurat, begini ya begini, begitu ya begitu. Mereka satu jalur. Tetapi ketika Roh itu memimpin kita, Allah yang memimpin kita, wah, kita bisa melihat di zaman sekarang, tentunya teman-teman di gereja-gereja begitu banyak cara-cara orang untuk melayani, betul kan? Nah, itu sebenarnya yang Rasul Paulus mau supaya orang-orang yang jemaat khususnya yang ada di rumah itu tidak berpikir hanya melayani Tuhan dengan satu cara itu saja, tetapi dengan ya kreativitas atau hikmat yang Allah berikan, sehingga itu menjadi baru sebenarnya bagi mereka yang khususnya orang-orang Yahudi. Seperti itu, Kak. Oke, thank you dari saya yang sudah membagikan arti keadaan baru kalau dilihat dari ayat 6 khususnya juga dalam pelayanan dalam roh. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini sebenarnya karena ada satu perubahan ya.
baik itu dalam perubahan status, dikatakan kemarin kita yang lama kita masih terikat oleh hukum, tetapi ketika kita dibebaskan di dalam Kristus, maka kita tidak terbelenggu lagi oleh hukum, tetapi kita disebut sebagai hamba Allah gitu, menjadi anak-anak Allah gitu ya. Jadi sebenarnya ada perubahan dalam status kita atau dalam keadaan kita yang lama itu sudah dimatikan dan kita sekarang punya kehidupan yang baru di dalam Kristus. Makanya pelayanan kita pun tidak berdasarkan aturan lagi, tidak berdasarkan hukum lagi yang pasti akan selalu gagal, bahkan hanya memunculkan kesombongan atau kemunafikan gitu kan. Karena kita berusaha untuk melakukan baik, tapi yang datang dosa. Kalau Paulus nanti coba jelaskan di ayat berikutnya ya. Tetapi keadaan baru ini memungkinkan kita juga melayani bersumber pada roh yang tadi Yusa sudah coba beberkan ya, bahwa pelayanan dari roh itu akan membuat kita mengubahkan kita dalam pelayanan dan juga menghasilkan kreativitas yang baru dalam perubahan, dan tujuan hidup juga bukan lagi bersumber pada diri sendiri atau mencari pembenaran lewat hukum Taurat, tetapi tujuannya itu udah satu ya, yaitu melayani Allah kalau dilihat dari ayat yang ke-6 gitu ya. Jadi secara keseluruhan gitu ya, pelayanan dalam roh yang disebut keadaan baru ini sebenarnya adalah satu perubahan di mana kita sudah mati bagi hukum Taurat dan hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita gitu. Ya, mungkin itu bisa ditambahkan ya. Dan ini ada satu tanggapan dari Kak Ellen ya. Dikatakan, saya rasa Roma 7 ini sangat nyambung dengan Galatia 5. Jika konteksnya terkait kemerdekaan, di Galatia 5 tidak kembali memegang kuk perhambaan, di Roma 7 setelah merdeka berbuah bagi Allah. Ya, jelas sekali ya. Jadi memang Galatia juga cukup tegas di sana, karena yang nulis juga orang yang sama, yaitu Rasul Paulus. Dia juga membahas itu di dalam surat Galatia. Dan teman-teman, kami cuma spill aja ya, karena hari Rabu akan ada kelas MLC bedah surat Galatia. Teman-teman yang mau join dalam kelas MLC, kelasnya Sabda, nanti bisa bergabung, daftarkan diri atau kontak kita ya, karena surat Galatia ini juga menarik untuk digali gitu. Oke, saya serahkan lagi ke Kak Yudo. Ya, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, teman-teman. Jadi bagian yang ketiga ini adalah namanya belajar. Kita akan menyimpulkan hal-hal yang sudah kita pelajari di bagian yang 1 dan 2, ataupun dari bacaan kita di ayat 1 sampai 6 tadi ya. Oke, kepada Kak Dona kembali. Apakah ilustrasi Paulus tentang pernikahan cocok dengan gambaran kehidupan orang percaya dalam hukum Taurat? Nah, silakan jelaskan ya, Kak. Oke, thank you, Kak Yudo. Cocok sekali, karena dia menggambarkan kehidupan orang percaya dalam hukum Taurat itu seolah-olah dalam pernikahan itu kan yang khas itu adalah keintimannya ya, Kak ya. Jadi gimana orang percaya itu di bawah hukum Taurat itu seolah-olah intim dengan dosa begitu, gak bisa lepas. Dosa itu menjadi begitu addicting gitu, dan waktu kita hidup di dalam daging gitu ya, di bawah hukum Taurat, yaitu seolah-olah saya menggunakan istilah satu daging gitu ya, kita sudah satu daging dengan dosa gitu ya, gak bisa lepas gitu. Dan di dalam pernikahan itu kan identitasnya tuh ada yang menyatu juga ya. Saya kasih contoh saya sendiri gitu ya, misalnya di gereja saya, suami saya namanya Chris gitu. Di gereja saya ada beberapa orang yang namanya juga Chris gitu, sehingga mereka tuh kalau nanya Chris yang mana, Chrisnya Dona gitu ya. Jadi ada identitas yang menyatu. Nah, itu yang menurut saya cocok sekali gitu ketika Rasul Paulus mencontohkan ini dengan pernikahan. Begitu juga dengan kita orang percaya, ketika kita tanda kutip menikah dengan hukum Taurat, identitasnya menyatu, kita nggak bisa lepas dari dosa gitu, intertwined, terjalin dengan sangat mendalam gitu, dan dengan sangat rumit, sehingga itulah sebabnya tadi harus dimatikan dulu gitu ya, mati bagi dosa, mati bagi hukum Taurat, sehingga bisa mendapatkan suami yang baru, sehingga kita di dalam pernikahan kita kita juga disebut sebagai mempelai Kristus gitu ya. Jadi memang sudah tepat sekali dengan ilustrasi tentang pernikahan ini pun digunakan oleh Tuhan Yesus sendiri juga gitu ya. Dan ini yang dimaksud dengan kenapa pada saat tadi sempat dibahas juga sama Kak Yusak ya kalau nggak salah ya, tentang tadi keadaan yang baru dalam roh itu seperti apa gitu. Nah, di sini justru itu gambaran pernikahan yang baru itu adalah bagaimana seorang istri melayani suaminya gitu ya. Jadi
tadi Kak Roma juga sempat menyebutkan bahwa kebebasan kita ini, kemerdekaan kita ini bukan kemerdekaan yang benar-benar tanpa batas, tapi tetap ada dalam batasan-batasan. Cuman beda seperti ganti kepemilikan gitu ya. Jadi kalau tadinya kita tuh menjadi milik atau menjadi pasangan hidupnya si hukum Taurat ini, kita jadi ganti menjadi pasangan hidupnya Kristus. Jadi kalau dikatakan tetap dalam perhambaan nggak? Sebetulnya tetap, tapi bedanya adalah ya kalau ini kan kita menjadi perhambaan bersama Kristus dan kita keadaan yang baru tadi itu tetap ada kewajiban yang mengikat secara hukum. Cuman bedanya dari hukum Taurat kita beralih kepada hukum kasih karunia gitu ya. Jadi sebenarnya tetap ada hukumnya gitu ya. Jadi pelayanannya itu lebih menyeluruh kepada Tuhan gitu ya, dan menggambarkan tadi siapa sih yang Tuhan kita itu siapa, Tuhan kita tuh siapa gitu. Jadi sebenarnya cocok sekali gitu karena sebagai seorang istri yang melayani suaminya, siapa suaminya gitu, siapa yang kita layani itu akan sangat-sangat menunjukkan gitu identitas kita seperti apa. Seperti itu Kak Yuda. Iya, benar banget ya. Jadi sekali lagi ini Paulus ngerti hukum, dia orang-orang Farisi kan ya, ngerti hukum, tahu juga tentang bagaimana menganalogikan ya. Dan aku setuju banget tadi waktu Kak Dona cerita tentang seorang istri, kemudian ketika cari orang yang dengan nama suami yang sama gitu ya. Oh, Krisya Dona ya. Itu juga itu sangat 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 kena banget dan juga sangat membumi banget karena ketika kita berada dalam hukum Taurat misalnya, kita belum mengenal Tuhan dan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan pengertian kita, kedagingan kita, ya kita akan menjadi anak-anak yang tanda kutip istri-istri hukum Taurat yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sebaliknya, ketika kita menjadi dalam hubungan dengan Kristus, kita memberikan hasil yang baik, hasil yang hasil yang lebih berbeda daripada yang tadi, karena kita memiliki tanda kutip ya Tuhan yang beda. Dan juga ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, itu kan juga seperti suami yang membeli istrinya tanda kutip ya, dengan entah itu namanya belis atau namanya mas kawin dan sebagainya. Tapi ini dengan darah yang mahal yang tidak bisa dibeli oleh manusia gitu. Dan itu menjadikan seseorang yang ketika dia mengaku percaya, dia benar-benar memiliki identitas baru, nama baru, kemudian buah yang baru dan lain sebagainya gitu. Jadi beneran ini ketika Paulus membuat tulisan ini dan juga mengambil ilustrasi dari perkawinan atau pernikahan, itu sangat cocok sekali untuk supaya kita mudah mengerti gitu hubungan kita dengan hukum Taurat itu seperti apa gitu ya. Oke, adakah tanggapan dari Kak Roma atau dari teman-teman yang lain? Oke, dari Kak Rode. Setujukah ibarat menikah menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus? Ya, benar banget ya. Tadi seperti yang dibilang sama Kak Dona dan juga sempat aku sampaikan tadi ya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, ini Kak Jenny cukup panjang ya. Ada tanggapan Kak Jenny di sini. Tujuan Allah bagi hidup kita adalah untuk menghasilkan buah telah merdekakan kita dari dosa, bukan untuk hidup sesuka hal kita atau menjerumuskan diri kita ke dalam dosa. Allah tidak ingin memerdekakan kita agar kita berbalik dan kembali memperbudak diri kita sendiri ke dalam dosa. Kita telah dimerdekakan, jangan gunakan kebebasanmu untuk kembali pada apa yang memperbudakmu. Sebaliknya kita harus berbuah bagi Allah. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan diri kita tidak berada di bawah kuasa dosa atau kesetiaan kepada dosa. Sebaliknya kita harus menunjukkan diri kita di bawah kendali Allah melayani Yesus sepenuhnya. Thank you Kak untuk respon yang cukup baik ini ya, sekaligus juga jadi satu pelajaran ya. Nah, dan untuk itu saya juga bertanya tentang pelajarannya nih ke Yusa. Apa pelajaran utama yang Paulus ingin sampaikan nih kepada kita tentang hubungan kita dengan hukum Taurat dan juga hubungan kita dengan Kristus? Silakan. Nah, ya ini menurut saya bagian yang menarik karena di sini Paulus ingin mengajarkan kita, ya khususnya bagi kita yang sekarang ini, bahwa kehidupan kita ini sekarang bukan lagi menjadi pribadi, kembali lagi pribadi yang terikat dengan hukum Taurat. Karena kita sudah dibebaskan, ya kembali lagi pada konteks ini bahwa kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Jadi bukan, ya kita tahu sendiri bahwa Kristus hadir bukan untuk meniadakan tetapi menggenapi hukum itu sendiri. Nah, tetapi bukan berarti hukum Taurat yang tadi seperti saya monoton itu akan menjadi patokan hidup kita, bukan. Jadi Paulus tidak mau, bahkan jemaat di Roma pun Paulus sarankan supaya tidak seperti itu, ya. Tetapi hubungan kita lah dengan Kristus yang telah memerdekakan kita dari perhambaan, istilah perhambaan hukum Taurat itu sudah membebaskan kita, berarti kita sudah menjadi pribadi yang
bebas berekspresi ya, dalam tanda kutip. Teman-teman semua jangan sampai seperti tadi responnya bebas secara bebas-bebasnya, bahwa kita sudah tidak peduli karena kita sudah orang yang merdeka, kita tidak akan hidup kita semaunya lah. Ya, itu juga bukan sampai di situ teman-teman. Jadi Paulus mau mengajarkan kita bahwa ternyata hubungan kita dengan hukum Taurat itu bisa saya katakan istilah terputus, tetapi sebenarnya ada yang lebih lagi, yaitu kehadiran Yesus Kristus. Jadi kita membutuhkan sebenarnya hubungan dengan Yesus Kristus, yang bagaimana kita bisa melihat bahwa sebagai teladan, ya, dia menjadi teladan kehidupan kita tentunya di dalam setiap pelayanannya, tindakannya tentunya. Nah, itu yang Paulus mau sampaikan kepada kita, bahwa ya hiduplah bersama dengan Kristus supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya yang menghasilkan buah-buah yang baik, seperti tadi Kak Dona sendiri juga mungkin sempat singgung tentang Galatia, kitab Galatia tentunya ya. Di sana juga tentang kehidupan buah roh. Ya, itu yang sebenarnya juga diharapkan untuk kita hasilkan ketika menjadi baik. Seperti itu. Oke, sudah. Sudah, Kak? Ya, sempat tadi hilang sedikit ya, tapi nggak mengganggu. Oke, jadi hubungannya pasti ada pelajaran yang bisa kita tangkap ya. Dan kalau kita lihat, memang lihat struktur dari surat Roma ini, pasal 7 ini sebagai penutup ya dari apa yang sudah Paulus sampaikan dari pasal 1, bagaimana Injil yang menjadi satu kekuatan bagi dasar keselamatan, dan juga Paulus banyak ngomongin tentang dosa, upah dosa adalah maut, sampai di pasal 7 ini hukum Taurat ini berbicara tentang relasi yang lama yang belum dimerdekakan dalam Kristus, dan akhirnya hanya membuahkan kepada maut. Tetapi ketika kita punya hubungan dengan Kristus, akhirnya kita punya relasi yang baru, penuh kasih, dan juga membawa kepada buah-buah bagi Allah dan kemerdekaan. Itu makanya pasal 7 ini sebenarnya adalah penutup dari rangkaian seri tentang dosa dan juga hukum Taurat. Tetapi di pasal 8 berikutnya Paulus sudah mulai jelaskan bagaimana hidup di dalam roh. Jadi menarik sekali ya tentang hubungan-hubungan yang sudah disampaikan oleh Yusa di sini, bahwa pasti orang percaya sudah akan mati bagi hukum Taurat dan hidup bagi Kristus di dalam relasi yang baru. Itulah status kita yang sudah dibebaskan dari perbudakan hukum. Tapi saya setuju sekali dengan apa tadi yang Kak Dona bilang ya, bukan berarti ketika kita bebas dari hukum Taurat kita bebas-bebasnya ya, karena kita punya juga hukum yang baru yang tidak menjadi membuat kita takut, gentar dan lain sebagainya, tetapi hukum ini mengingat kita untuk lebih dekat dengan Kristus, intim dengan Kristus, dan ketika kita melayaninya juga tidak di bawah kuk dari hukum Taurat lagi, karena kita melayani di dalam kasih gitu. Itulah hukum kasih yang dijelaskan oleh Yesus Kristus. Nah, ini ada tanggapan juga dari Kak Nani ya, kasih karunia bukan cuma tentang izin bebas, tapi awal hidup baru yang berbuah. Ya, ini jadi menambahkan juga poin dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yusa. Oke, kita akan next ya, masuk ke bagian berikutnya, karena kita masih ada waktu 10 menit sebelum kita menutup. Kita akan coba mendiskusikan ya. Diskusi ini biasanya ngomongin tentang implementasi, khususnya untuk zaman sekarang itu seperti apa. Saya akan ke Kak Dona deh kalau begitu ya. Jika orang Kristen sudah dimerdekakan dari hukum, apa bahaya yang mungkin muncul bila kebebasan ini disalahgunakan? Dan bagaimana menghindari hal ini terjadi? Silakan Kak. Oke, ini mirip dengan tadi komen dari Kak Nani di sini ya, bahwa betul kalau kita sudah tahu kita dimerdekakan dari hukum Taurat gitu ya. Yang bahaya adalah tadi orang yang jadi dia nggak ngerti atau antara nggak mau tahu gitu ya, bahwa saya nih setelah dimerdekakan dari bawah hukum Taurat ini tuh masih ada under hukum yang lain loh gitu. Justru kita tuh ditebus, kita dibeli tadi dengan mahar gitu ya. Maharnya itu adalah darah Kristus itu gitu, dan itu yang membuat kita tuh jadi harusnya bukan bebas-bebasnya gitu, tapi justru lebih ke bebas dari perhambaan, dari rasa, kan hukum Taurat itu kan banyak memberikan rasa guilt and shame gitu ya di dalam diri orang, karena kan kita nggak akan pernah bisa mengikuti itu, mentaati itu fully gitu ya, yang 10 aja gitu ya, apalagi yang udah berkembang jadi 613 gitu. Nah, tapi ketika orang bablas gitu ya,
akhirnya dia menjadi bodoh amat dengan peraturan. Nah, ini sebenarnya yang banyak dikhawatirkan orang-orang gitu ya, yang saya lihat gitu ya, bahwa suka-suka saya aja gitu. Saya kan udah nggak berada di bawah hukum Taurat, itu kan udah dibatalkan, saya kan udah dimerdekakan gitu ya. Nah, perlu hati-hati sekali gitu ya. Tadi makanya saya tekankan lagi bahwa kita tuh tetap berada di bawah hukum, cuman bedanya sekarang hukumnya adalah hukum kasih karunia gitu. Dan Rasul Paulus juga mengatakan gitu ya, bahwa apakah dengan besaran kasih karunia itu kita jadi nggak apa-apa untuk tinggal dalam dosa. Dia katakan sekali-kali tidak gitu ya. Jadi kasih karunia itu selalu tersedia bagi orang yang jatuh dalam dosa. Tapi jatuh itu kan sebuah keadaan yang tidak disengaja gitu ya. Kalau namanya jatuh kan nggak direncanakan, saya mau jatuh gitu kan, nggak seperti itu gitu. Tapi orang bisa jatuh karena dia masih melekat di dalam dagingnya. Itu juga yang Paulus katakan kan, apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan saya nggak lakukan gitu ya. Jadi ada sebuah kontras gitu di dalam dirinya sendiri, dia menunjukkan itu gitu. Nah, tetapi yang menjadi sangat berbahaya adalah justru ketika kasih karunia itu dijadikan alasan untuk tinggal dalam dosa gitu, sehingga kita harus benar-benar membedakan antara jatuh dengan tinggal tadi. Kalau jatuh nggak disengaja, tapi kalau tinggal dalam dosa itu udah masuk di area pilihan hidup, jadi beda banget gitu. Nah, sehingga tadi pertanyaan kedua Kak Roma adalah gimana dong menghindarinya gitu ya. Buat saya sebetulnya back to basic gitu ya, pentingnya membaca Alkitab tuh nggak pilih-pilih gitu ya, sehingga kita nggak comot-comot ayat gitu, baca yang nyaman aja di telinga. Waktu tentang penebusan, tentang pembenaran, wah dibaca semua tuh gitu. Tapi pas lagi udah ada bagian-bagian di mana bagian kita yang harus taat, bagian kita harus work out our salvation, itunya nggak mau dibaca misalnya gitu ya, atau dicomot ayat keluar dari konteks deh untuk membenarkan hawa nafsu tinggal dalam dosa gitu ya. Dan ya supaya nggak seperti itu, buat saya justru saya sangat appreciate dengan program-program yang diadakan seperti ini nih, pendalaman Alkitab seperti ini gitu ya, yang bisa diikuti siapa saja di live IG gitu ya, sehingga ketika ada hal-hal seperti ini atau kelas-kelas pemuritan di dalam gereja lokal gitu ya, nah sehingga bukan lagi cuman pendeta atau tim pastoral yang melek firman Tuhan, tapi semua jemaat juga harusnya seperti itu, sehingga nggak gampang untuk menyalahgunakan tadi kebebasan dan kemerdekaan dalam roh itu tadi. Seperti itu sih Kak, kalau pandangan saya. Iya, jadi jangan jadi pembenaran untuk kita bisa melakukan dosa seenak-enaknya hanya karena kita merasa kita sudah ditebus ya. Sekali lagi, kebebasan kita di sini bukan bebas liar-liarnya, dan ini satu bahaya sekali lagi untuk orang-orang yang kadang-kala juga salah menafsir atau memang sengaja menafsir. Dikatakan, wah anugerah kan berlimpah-limpah, saya berbuat dosa aja nanti juga saya diampuni. Ini penganut hyper grace ini sangat bahaya sekali kalau akhirnya terus jatuh lagi ke dalam dosa karena merasa anugerah berlimpah-limpah gitu ya. Paulus sudah tegas sekali, bukan hanya di surat Roma tapi juga Galatia tadi yang sempat di-mention ya, bukan kita untuk bebas berbuat dosa, tetapi dikatakan di Galatia 5 untuk melayani seorang akan yang lain, bukan lagi mempergunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa gitu ya. Jadi arti kemerdekaan atau arti pembebasan kita di sini untuk berbuah bagi Allah, bukan untuk seenaknya, bukan untuk aku ya, itu egois kalau hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Sekali lagi kita itu pindah kepemilikan atau sebenarnya pindah hamba gitu ya. Kalau di Roma pasal 5 dikatakan dulu kita budak dosa, sekarang kita budak bagi Allah, gitu, budak bagi kebenaran. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya ke bagian berikutnya. Silakan Kak Yud. Ya, aku akan bertanya kepada Kak Yusak berarti ya. Nah, katanya kan tentang berbuah bagi Allah nih. Nah, ini kan ternyata ada pembagiannya lagi nih. Nah, sekarang Kak Yusak pernah nggak merasa melayani Tuhan karena kewajiban aja atau dipaksa, bukan karena ketaatan pada roh, dan bagaimana cara membedakannya? Silakan Kak Yusak. Ya, bagian ini saya rasa mungkin sebagian besar atau bahkan semua kita pernah mengalami pelayanan karena secara terpaksa ya. Karena kalau kita mau membedakannya itu ya kita lihat diri kita masing-masing. Contohnya seperti saya, kembali kepada motivasi. Motivasinya apakah ini menjadi motivasi saya yang benar, atau motivasi saya ini hanya untuk dilihat oleh orang lain. Mungkin kalau masih seperti saya, anak muda, apakah karena ada pacar saya di bawah sehingga saya harus show off supaya saya dilihat keren kayak gitu ya. Nah, itu sudah menjadi, sebenarnya kita sudah mengerti bahwa itu, wah, ini sebenarnya salah, ya kan? Atau mungkin karena kita menjadi, maaf, seorang anak
gembala sidang, sehingga pelayanan terpaksa karena saya anak gembala. Nanti jemaat yang lain ngomong apa kalau saya tidak pelayanan. Bisa juga seperti itu. Sebenarnya sudah kelihatan ya, teman-teman semua. Nah, tetapi kalau kita mau melihat kembali kepada hal yang benar, bahwa kita melihat hati kita waktu kita pelayanan, apakah betul ini semua karena bukti kita mengasihi Allah? Apakah ini betul-betul ketika kita melayani kita mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita? Terkadang juga kita merasa bahwa saya melayani Tuhan, kita merasa seolah-olah sudah melayani dengan benar, tetapi ketika kita selesai pelayanan seperti, wah kok rasanya kering, kok rasanya nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan sebelum saya melayani dan setelah saya melayani. Sebenarnya ketika kita melayani seharusnya membawa damai bagi kehidupan kita. Karena kenapa? Karena yang kita layani adalah Dia yang menjadi sumber damai sejahtera. Jadi begitu sebenarnya cara membedakan. Kalau dari saya ya, kita kembali menilai diri kita dengan motivasi kita. Ya, jangan sampai motivasi kita ini yang salah kembali dalam melayani Tuhan. Seperti itu. Ya. Iya, benar banget ya. Jadi motivasi, jadi parameter pertama gitu ya. Dan ketika pasti juga kalau pelayanan pasti juga akan ngadepin masalah ya. Jadi kan kalau misalnya ada masalah, nah itu akan muncul tuh pilihan untuk mengutamakan logika, kemampuan diri sendiri, atau justru datang kepada Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup, tolong buka jalan dan sebagainya. Jadi itu juga bisa jadi kayak parameter juga gitu ya, untuk mengukur sebenarnya ini karena aku mengasihi Tuhan kah, atau karena aku pengen tadi Kak Yusuf bilang, pengen show off, pengen pamer, pengen nunjukin bahwa aku bisa, aku juga bisa. Tapi kalau ada beban kayaknya ya, anaknya gembala atau anaknya pendeta, itu udah pasti, itu pasti ada bandingin dengan orang tua atau dengan saudara yang lebih lebih kelihatan di dalam pelayanan begitu ya. Dan itu juga bisa jadi introspeksi juga gitu buat teman-teman juga dalam ketika melayani Tuhan juga, apakah kita benar-benar melayani itu dengan kekuatan Roh Kudus atau dengan kekuatan kita sendiri gitu? Apa kita memulainya dengan membaca firman Tuhan kah, ataukah kita dengan hanya sekadar gitu ya, nanti akan mengikuti ngalir aja gitu. Nah itu juga bisa jadi pembeda, ini benar-benar dari aku mengasihi Tuhan kah, dengan mengasihinya sepenuh hati, atau karena aku pengen dilihat orang. Ya itu deh, aku kepikiran itu juga sih ketika Kak Yusak menjawab. Jadi teman-teman ini juga bisa jadi kayak teman-teman pakai juga sebagai parameter gitu ya, untuk ketika kita melayani itu benar-benar untuk Tuhan ataukah untuk demi ego kita sendiri ya. Oke, kita akan masuk ke bagian aplikasi, bagian terakhir. Silakan Kak Roma. Ya, sebelumnya ada tanggapan ya dari Kak Nani. Ciri kewajiban itu dikatakan takut dinilai, cari pujian, dan gampang sakit hati. Ciri menurut Roh ada damai meskipun capek, setia meski tak dilihat, termotivasi kasih pada Kristus. Ya, dari dua ciri ini jadi bisa kelihatan ya, kita sekarang ada di mana. Dan hati-hati kalau sampai hanya melakukan kewajiban saja ya, jatuhnya kita bukan memuliakan Allah, tetapi sebenarnya kita sedang membuat diri kita semakin capek, membuat diri kita juga semakin jauh dari Allah gitu. Nah, dari tanggapan Agnes ya pernah juga di posisi itu. Agnes mengakuinya karena motivasi kita bahwa pelayanan itu sudah jadi rutinitas, udah biasa dilakukan. Akhirnya value-nya dari pelayanan itu sendiri hilang gitu ya. Jadi sekali lagi ini jadi wadah untuk kita bisa introspeksi diri, bukan hanya teman-teman tapi saya secara pribadi, kita semua juga perlu melihat bagaimana sejauh ini, karena kita memang orang-orang pelayanan ya. Itu kalau orang yang terlibat dalam pelayanan biasanya hal-hal jebakan-jebakan seperti itu harus diwaspadai ya, untuk kita tidak jatuh ke dalamnya gitu ya. Nah, kita akan mengakhiri dengan aplikasi di langkah yang terakhir. Saya akan ke Kak Dona dulu, baru nanti Yusa bisa jawab yang terakhir ya. Bagaimana caranya supaya hidup kita berbuah bagi Allah dan bisa tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh nyatanya. Silakan Kak Dona. Baik, Kak Roma. Pada dasarnya saya melihat bahwa yang namanya buah itu pasti dinikmati orang lain. Buah itu bukan untuk dimakan sama pohonnya sendiri gitu ya. Jadi kalau dikatakan kita yang berbuah, artinya orang-orang sekitar kita yang akan makan buah itu. Enak atau enggak gitu ya. Ya sama, jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu, berbuah itu tuh sungguh-sungguh kita jadi pelaku firman gitu. Bukan cuma rajin posting-posting quote atau ayat favorit gitu ya, tapi kita praktekin nggak gitu. Apa yang, at least kalau kita posting, punya keberanian untuk mempraktekannya deh gitu. Jadi contohnya misalnya gitu ya, contoh nyatanya gitu ya.
Tuhan mengatakan salah satu firman Tuhan gitu ya, kasih makan orang yang lapar, beri pakaian untuk orang yang telanjang, seperti itu ya gitu. Kalau kita baca sekarang kan kayaknya, Tuhan udah, apalagi di kota besar nih kalau saya nih ya di Jakarta gitu ya, udah hampir nggak ada. Saya maaf saya nggak pernah lihat, tapi orang telanjang fisik di sini udah hampir nggak ada gitu. Tapi zaman sekarang saya lihat banyak orang yang telanjang jiwanya gitu. Dan orang-orang yang telanjang jiwa itu seperti apa? Orang yang hidup dalam tadi shame dan guilt berkepanjangan, sehingga jiwanya nggak tentram, dia penuh kecemasan, anxiety, penuh kepanikan, dan itu menjadi real waktu kita praktekkan gitu. Waktu ada orang yang lagi dalam kondisi begitu, apakah kita cuekin gitu, atau kita mempraktikkan firman Tuhan, kita kasih dia makan gitu, kita kasih waktu kita untuk orang yang lagi membutuhkan, sambil, tapi ini jebakannya tadi persis yang Yusa katakan gitu ya, bahwa jebakannya adalah kita juga cek hati kita pada saat kita kasih makan orang ini, pada saat kita kasih waktu untuk orang ini, kita memberi diri gitu ya. Jangan sampai motivasinya juga untuk membuat orang itu tuh supaya tergantung sama kita, kayak kita bangga kayak gue nih gitu ya. Jadi ini bener banget gitu ya, cek motivasi lagi gitu, sehingga waktu kita melayani orang pun kita sadar penuh bahwa yang harus kita lakukan tuh hanya hadir menjadi perpanjangan kasih Tuhan, tapi membuat dia tergantungnya sama Tuhan, bukan sama kita gitu. Jadi balik lagi, buah itu buat saya dinikmati orang lain dan nggak bisa cuma dinilai sekejap mata gitu, karena bisa balik lagi ke motivasi kita. Itu buat saya itu pemurnian terus-menerus juga sih Kak gitu. Seperti itu Kak Roma. Oke, thank you banyak Kak Dona. Dari Kak Yusa gimana? Oke, kalau dari saya seperti tadi Kak Dona katakan bahwa buah itu seharusnya dinikmati oleh orang lain. Saya mengambil contoh saja, misalnya di dalam bidang pekerjaan kita. Tentunya sebagai pengikut Kristus, orang percaya tentunya. Seharusnya ketika dalam pekerjaan ini kita bisa menjadi orang yang bekerja dengan jujur tentunya. Bisa bertanggung jawab dengan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Ya. Kita juga bisa do the best ya, dalam pekerjaan kita. Jangan menjadi orang yang kerja asal-asalan. Ketika ada mungkin atasan baru bisa pura-pura serius, tetapi ketika atasannya pergi kemudian kita santai-santai kayak begitu, itu juga bisa menjadi contoh. Atau mungkin di dalam lingkungan kita lah, masyarakat juga bisa, kita bisa menjadi dampak yang positif dengan cara mungkin menolong. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita ketika mereka butuh pertolongan kita, seharusnya kita juga hadir. Kita juga bisa berperilaku yang sopan ya di dalam masyarakat, menggunakan tutur bicara yang baik ya, sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Dan orang lain ya seperti tadi Kak Dona katakan bahwa orang lain bisa menikmati buah kita. Buah dari kita hidup atau hubungan pribadi kita dengan Kristus. Atau seperti saya contohnya di dalam pendidikan, saya masih kuliah, saya juga harus menjadi mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai yang baik dalam mungkin ujian-ujian saya, tentunya dalam hal kejujuran ya, tentu itu hal yang perlu untuk dilakukan sebagai pengikut Kristus. Mungkin seperti itu untuk kita bisa berbuah bagi Allah, sebagian kecil yang bisa saya paparkan Kak. Oke, thank you untuk hal-hal praktis tadi yang dibagikan ya, dan kiranya setiap aplikasi yang dibagikan melalui contoh-contoh nyata itu juga nantinya bisa kita lakukan juga ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan ya, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima, yang sudah kita bagikan ya. Jadi sifatnya bukan cuma posting quote tadi, tapi kita juga siap untuk mempraktekkan apa yang kita teorikan pada malam hari ini ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk Kak Yusa, Kak Dona, 1 jam yang luar biasa ya. Waktu tidak terasa sekali karena penggaliannya cukup seru ya. Dan teman-teman di rumah juga yang sudah merespon ya dari beberapa orang yang hadir hari ini ya. Terima kasih juga karena sudah berbagi, dan ini juga menajamkan dari apa yang sedang kita gali ya. Dan pastinya sekali lagi kita diingatkan ya bahwa tema kita hari ini menjadi penutup dari kemerdekaan secara rohani, untuk kita bisa sekali lagi menghasilkan buah bagi Kristus ya. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan Paulus di sini bukan untuk merdeka sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa ada larangan, tetapi kita dikatakan untuk melayani Allah, berbuah bagi Allah, dan tidak lagi menghamba diri di dalam perhambaan dosa itu ya. Kiranya kita semua juga tetap menjadi pribadi yang melayani Allah dan berbuah bagi Allah. Nah, sebelum kita tutup, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan sebelum kita tutup hari ini. Silakan Kak. Oke, dari PM malam hari ini kita belajar bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang merdeka
ya merdeka dan tidak lagi berada di bawah kuk perhambaan, di bawah hukum Taurat melalui karya salib Kristus. Ya, karena itu teman-teman, mari kita berbuah bagi Allah, mari kita menggunakan kemerdekaan kita untuk melayani Tuhan dalam kasih dan ketaatan sehingga orang boleh melihat bahwa kita adalah murid-muridnya dan mereka juga boleh mendapatkan berkat dari setiap buah-buah yang kita hasilkan dalam ketaatan kita. Oke, itu aja teman-teman dari aku. Oke, kita akan tutup untuk serangkaian Alkitab kita malam hari ini. Saya minta kesediaan Kak Dona bisa menutup dalam doa. Baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur buat setiap pembelajaran yang boleh terjadi malam hari ini. Terima kasih untuk program pendalaman Alkitab yang begitu baik yang dilaksanakan oleh Alkitab Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Kak Roma, Kak Yudo, dan juga Kak Yusak, dan juga hamba Tuhan di dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari hari ini nggak berhenti sampai di level knowledge Tuhan, tapi bisa benar-benar kami praktekkan, kami hidupi di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kiranya biarlah setiap peserta yang mengikuti live ini dari awal sampai akhir, yang ikut sama-sama belajar ya Tuhan, Engkau juga kenyangkan ya Tuhan dengan segala hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Engkau buat kami semua semakin bertumbuh, semakin mengerti firman Tuhan, dan semakin suka untuk mengulik firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kalau sebentar lagi kami akan menyudahi live ini, biar kami dapat kembali kepada setiap aktivitas kami masing-masing. Engkau yang menyertai Tuhan, dan biar juga untuk series yang minggu depan Tuhan, Engkau juga yang menyertai setiap pembicara dan setiap guest yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita pamit ya. Bye. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Yudo. Ya, teman-teman, ini penutup ya dalam tema Agustus bulan ini, dan minggu depan kita sudah masuk September. Kita masuk tema teknologi. Silakan teman-teman nanti aktifkan notifikasinya. Jam 7:30 kita setiap hari Senin ya bergabung dalam Alkitab, dan kita akan mengambil satu topik yaitu diciptakan oleh dan untuk Kristus dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Nah, seperti apa pembahasannya, penggaliannya, silakan teman-teman hadir, dan kalau ada di antara teman-teman yang ingin menjadi tamu atau guest seperti Yusa dan juga Kak Dona, nanti silakan kontak IOPA atau akun Sabda lain ya, karena akun Sabda ada 5. Jadi silakan kontak DM, nanti kita akan follow up, dan jangan takut karena ini bukan satu kewajiban yang yang jadiku gitu ya, tetapi ini satu apa ya, kegiatan kita yang sangat bagus sekali untuk kita melatih diri, untuk kita bisa ber-PA, untuk kita bisa mendalami firman Tuhan dan melakukannya.